Martin Paes konfirmasi pulih total langsung starter lawan Bahrain. Striker Bahrain optimis bantai timnas Indonesia di hadapan publik sendiri. Tijani Rendes ditantang sang adik Eliano Rendes duel di Piala Dunia. Michel Gesan Eliano fix debut lawan Bahrain. PSSI respon soal kabar Kevin Dix akan ke Jakarta bulan ini. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Penyerang Bahrain, yakni Ismail Abdul Latif, menilai pertandingan melawan timnas Indonesia bakal berlangsung sulit. Namun ia optimis bakal bisa kalahkan skuad Garuda. Bahrain bakal menjalani match ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Indonesia. Tim besutan Dragon Talent itu sebelumnya menjalani 2 laga melawan Australia dan juga Jepang pada September lalu. Bahrain mampu memetik 3 poin dari 2 pertandingan tersebut. Mereka memenangkan laga tandang melawan Australia dengan skor 1-0. Sementara saat melawan Jepang, Ismail Abdul Latif dan kawan-kawan kalah 0-5 di depan publik sendiri di Bahrain National Stadium. Ismail Abdul Latif mengaku akan bangkit dari kekalahan besar atas Jepang tersebut. "Kami telah melupakan pertandingan melawan Jepang," kata Ismail Abdul Latif. Selanjutnya, ia tidak sabar untuk menghadapi pertandingan melawan timnas Indonesia yang dinilai sangat sulit. "Kami sekarang hanya menantikan pertandingan kami dengan Indonesia. Itu tidak akan mudah. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi kami akan siap untuk itu," ujar Abdul Latif. Saat ini posisi Bahrain di klasemen grup C di peringkat ketiga. Mereka di bawah Jepang yang memuncaki klasemen dengan 6 poin. Kemudian ada Arab Saudi di posisi kedua dengan 4 poin. Sementara timnas Indonesia di peringkat keempat dengan 2 poin. Di bawah timnas Indonesia ada Australia dengan 1 poin. Dan di posisi terbawah dihuni oleh Cina yang belum memiliki poin 1 pun. Kiper timnas Indonesia yakni Martin Paes sudah tiba di Bahrain untuk membantu skuad Garuda berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes diprediksi akan turun laga saat timnas Indonesia melawan Bahrain dalam fase grup C. Pertemuan antara Bahrain versus Indonesia akan berlangsung di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024. Dari foto yang diunggah akun Instagram timnas Indonesia, Martin Paes terlihat sudah bergabung dengan punggawa skuad Garuda lainnya. Kabar itu juga dikonfirmasi oleh media official PSSI, yakni Rifai Nur Rofi, yang mengabarkan Martin Paes saat ini sudah bergabung bersama dengan tim di Bahrain. Jadi, kekuatan 27 pemain skuad Garuda julukan timnas Indonesia sudah sangat lengkap. Sementara itu, anggota Exco PSSI yakni Arya Sinulinga mengatakan bahwa Martin Paes saat ini kondisinya semakin membaik meskipun sempat mengalami cedera. Tentunya hal itu kabar terbaru yang dirinya dapat terkait pemain FC Dallas tersebut. "Laporan dari tim kami, Martin Paes oke. Memang kemarin ada cedera, tapi tidak berat, sangat ringan," kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga mengatakan kans Martin Paes turun laga saat timnas Indonesia melawan Bahrain cukup besar. Dia menilai Sintayong begitu tenang saat gawang timnya dikawal oleh pemain tersebut. "Peluang Paes main cukup tinggi. Pasti Sintayong memilih Martin Paes," kata Arya Sinulinga. Martin Paes juga sudah terlihat bergabung dengan sesi latihan skuad Garuda. Nampak ia sudah berlatih dengan porsi yang sama dengan para pemain timnas Indonesia yang lain. Hal ini menjadi tanda bahwa Martin Paes sudah pulih 100%. Dua pemain baru timnas Indonesia yakni Michel Gesan dan Eliano Rendes dikonfirmasi akan melakukan laga debutnya saat menghadapi timnas Bahrain. Ya, sebagai informasi, Michel Gesan dan Eliano Rendes resmi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 30 September lalu. Kedua pemain di atas kemudian langsung dibawa Sintayong untuk bergabung dengan timnas Indonesia yang bakal tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga pada bulan ini. Rinciannya yakni melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Laga melawan Bahrain bisa saja menjadi laga debut bagi Michel Gesan dan juga Eliano Rendes berseragam merah putih. Terkait peluang ini, Arya Sinulinga memberikan penilaian berbeda mengenai Michel Gesan dan juga Eliano Rendes.
Arya menilai Miss Hilgers memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan menit bermain ketimbang Eliano. Hal tersebut didasari dari beberapa alasan. Pertama adalah kualitas Miss Hilgers yang tak perlu diragukan lagi. Seperti yang diketahui, pemain 23 tahun tersebut kini sudah menjadi andalan dan juga pilihan utama di FC20. Selain itu, Miss Hilgers rupanya menjadi pemain paling berharga di skuad timnas Indonesia. Pemain berposisi sebagai bek tengah itu saat ini memiliki nilai pasar tertinggi di skuad Garuda. Nilai pasar Miss Hilgers sekarang berada di angka 121 miliar rupiah. Kalau Miss Hilgers melihat kualitasnya sih, saya lihat Sintayong mungkin berat untuk gak milih. Untuk gak milih dia jadi starter, kata Arya Sinulinga. Lanjut ke Eliano, Arya menilai peluang Eliano bermain tak sebanyak Miss Hilgers. Pasalnya timnas Indonesia sudah memiliki Sandy Wells hingga Selain Mangku Alam di posisi bek kanan. Arya mengaku peluang bermain Eliano juga tergantung dengan keputusan Sintayong terkait posisi sang pemain. Kesempatan Eliano cukup kecil bila ingin bermain sebagai bek. Kalau Eliano, saya rasa bisa main atau tidak. Tergantung bagaimana kesiapan dia ditempatkan di mana. Karena saingan dia banyak dan kuat-kuat juga, kata Arya Sinulinga. Pemain timnas Indonesia yakni Elino Rendes menantang sang kakak kandungnya yang kini bermain di timnas Belanda dan AC Milan yakni Tijani Rendes untuk bertemu di Piala Dunia 2026. Tantangan tersebut diucapkan Elino Rendes setelah dirinya ditunjuk masuk ke dalam skuad Garuda untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tijani, tunggu aku di Piala Dunia, ucap Elino Rendes di YouTube Skor Indonesia. Jayalah abangku, King Indo nih bos, senggol dong, lanjut pemain PSC Zwolle tersebut. Sebagai informasi, untuk melakoni laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong telah menunjuk sebanyak 27 pemain termasuk Eliano Rendes. Timnas Indonesia berada di grup C bersama dengan sejumlah tim langganan Piala Dunia seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, serta Bahrain dan juga Cina. Setelah bermain imbang di dua laga awal putaran ketiga saat menghadapi Arab Saudi dan juga Australia, selanjutnya timnas Indonesia akan melakoni dua pertandingan lain menghadapi Bahrain dan juga Cina. Setelah bermain imbang di dua laga awal putaran ketiga saat menghadapi Arab Saudi dan juga Australia, selanjutnya timnas Indonesia akan melakoni dua pertandingan lain menghadapi Bahrain dan juga Cina. Kini anak-anak asuh Sintayong berada di peringkat keempat grup C dengan raihan 2 poin. Sintayong menargetkan Indonesia finish di posisi 3 ataupun keempat grup untuk menjaga asa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk mencapai target tersebut, timnas Indonesia wajib menang dari 2 pertandingan saat melawan Bahrain dan juga Cina. Pemain keturunan Indonesia yakni Kevin Dix dirumorkan akan segera ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Menanggapi rumor Dix itu, anggota Exco PSSI yakni Arya Sinulinga hanya mengatakan belum tahu kabar tersebut. Arya mengatakan masih melihat berbagai perkembangan terkait Kevin Dix. Dia pun tidak membenarkan ataupun membantah pemain itu akan segera terbang ke Indonesia. Ya, belum tahu. Lihat nanti bagaimananya. Singkat Arya Sinulinga. Sebelumnya, Kevin Dix mengungkapkan ada rencana datang ke Indonesia yang diutarakan dengan membalas pesan langsung DM pelukis Indonesia yakni @zulham.subari. Kebetulan pelukis itu kerap menggambar wajah sepak bola Indonesia. "Hello bro, bolehkah saya mengirimkan gambar saya?" tulis @zulham.subari. Kevin Dix memberikan respon dengan membalas pesan tersebut. Pasalnya, pemain berusia 28 tahun itu cukup terkesan dengan karya-karya dari pelukis tersebut. "Anda memiliki bakat dalam gambar. Saya bangga bisa digambar Anda. Terima kasih," tulis Kevin Dix. "Saya berharap bisa ke Jakarta segera. Jadi Anda tidak perlu mengirimnya. Bisa diberikan langsung di Jakarta," jelas Kevin Dix. Sebatas informasi, pemain berposisi back itu sudah malang melintang dalam kancah sepak bola Eropa. Sebelum ke Copenhagen, dia pernah memperkuat Vitesse, Empoli, Feyenoord, sampai pernah memperkuat Fiorentina.